Namanya waktu itu kan aku masih kecil, jadi kayak ngelihat kayak gitu kayak lucu aja gitu, gak ada pikiran apa-apa. Tapi tiba-tiba Hi Lovisible, it's me, Ensa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Nah, sekarang kita kan sudah memasuki tema baru nih. Dan berdasarkan event poll yang aku adakan di akun Instagramku, hasilnya itu ini ya. Kalian bisa lihat sendiri, hasilnya itu lebih banyak Denpasar daripada Surabaya. So, sesuai dengan pilihan kalian, aku akan mengajak kalian untuk berpetualang bersama The Visible Series edisi Denpasar, Bali. Bagi kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Kalian bisa share di akun Instagram kalian, lalu tag Instagram aku namanya @ensatrixie. Jangan lupa untuk nyalakan tanda lonceng agar kalian tahu kalau aku upload video terbaru ya. Oke guys, nggak perlu berlama-lama lagi, let's get started. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003 pada saat aku masih duduk di sekolah dasar. Selain senang berwisata untuk menikmati pemandangan alam, aku dan keluargaku itu juga senang sekali berwisata kuliner. Apalagi kita kan tinggal di Bali. Tentu aja nih gak lengkap rasanya kalau kita pergi ke suatu tempat tanpa mencicipi kuliner khas yang ada di tempat itu juga. Biasanya kalau kita mau pergi ke suatu tempat, mami aku itu akan research terlebih dahulu. Tapi karena pada saat itu, zaman dahulu itu kan kita kalau mau cari informasi agak susah ya. Gak bisa kayak zaman sekarang yang langsung cari melalui sosmed atau Google. Nah, zaman dahulu itu berdasarkan rekomendasi teman-teman sekitar atau orang-orang yang sudah pernah berkunjung ke sana. Atas dasar rekomendasi itu, biasanya mami akan menyiapkan agenda kayak setiap pekan itu kita bakal pergi ke suatu tempat dan dia akan kayak mengatur jadwal. Oke, minggu ini kita kesini, 2 minggu lagi kita kesini, kurang lebih seperti itu. Ada banyak sih tempat-tempat yang sebenarnya sudah kita jelajahi dan kayak melekat di hati. Kalau aku disuruh membuat daftar, tentu saja itu akan menjadi daftar yang sangat panjang. Tapi untuk kali ini, aku akan mengajak kalian semua untuk berpetualang bersama The Visible Series ke sebuah tempat yang letaknya itu nggak begitu jauh dari rumah. Tempat yang satu ini bukan berada di lokasi pariwisata dan bisa dibilang sebenarnya cukup sederhana. Tapi sesuatu yang sederhana itu belum tentu gak berkesan loh. Sayang sekali nih kalau rasanya gak aku ceritakan kepada kalian karena ada beberapa hal menarik yang terjadi di tempat ini. Kalau biasanya kalian biasa membaca The Visible Series versi Wattpad, kalian bakal tahu kalau aku sering banget ngajak kalian pergi ke tempat-tempat pariwisata yang ada di Bali. Tapi kali ini aku akan mengajak kalian untuk pergi ke tempat wisata juga, tapi ini versi bukan wisata alam, tapi versi wisata kuliner. Sebenarnya apa sih yang Ensa ini rencanakan kayak ngajak kalian ke tempat wisata kuliner? Sebenarnya ada apa sih? Kalian harus banget mengikuti petualangan The Visible Series yang satu ini. Karena tempat wisata kuliner yang satu ini agak berbeda atau mungkin sudah biasa dengan tempat-tempat yang lain ya. Yuk kita cari tahu. Awal mula menemukan tempat ini sebenarnya itu kayak tanpa sengaja, karena kebetulan di tempat ini tuh kita itu sering kayak lewat karena tempatnya ramai, dan kita lewatnya itu pun juga karena kita mengunjungi
rumah teman. Kebetulan teman baiknya mami itu anaknya satu sekolah sama aku waktu TK. Nah, waktu kita kan sering banget nih pergi ke rumah teman baiknya mami ini. Kebetulan kita kayak sering banget melalui jalan itu dan kayak penasaran, kok tempat ini ramai banget sih, apa yang menarik di tempat itu. Nah, karena hal itu membuat kita satu keluarga merasa penasaran. Nah, berkunjunglah kita ke tempat ini suatu ketika. Tapi dalam sekali berkunjung itu, kalian bisa tahu nggak, sekali berkunjung itu tempat itu kayak menjadi salah satu tempat makan favorit kita sekeluarga. Kalau kita nggak pernah berkunjung ke sana, mungkin itu mirip banget dengan sebuah pepatah. Iya, pepatah yang berbunyi kayak tak kenal maka tak sayang. Tempat yang aku maksud ini adalah sebuah pasar malam yang sengaja dibuat strategis hingga bisa menampung puluhan stand. Uniknya, jalanan utama yang ada di tempat tersebut membuat pasar malam ini terbagi menjadi dua sisi. Satu sisi didominasi oleh wahana bermain berserta dagangan, sementara sisi yang satu lagi didominasi oleh stand-stand makanan. Dan sebenarnya itu, aku dan keluargaku ini bisa dibilang lebih tertarik untuk mengunjungi stand-stand makanan. Ada berbagai jenis makanan yang sudah pernah kita cicipi di sana, tetapi yang paling favorit dari semuanya itu adalah es campur dan nasi Bali yang sepertinya sudah menjadi ciri khas di tempat tersebut. Jadi biasanya kalau orang-orang datang ke situ, pasti mereka pernah mencicipi es campur dan nasi Bali yang ada di sana. Sedikit cerita ya, walaupun ini agak sedikit keluar dari genre horor, tapi aku di sini melalui The Visible Series kalian memperjelas kepada kalian, aku di sini tidak ingin hanya mengajak kalian untuk mengetahui versi-versi horor, tetapi juga versi-versi sejarah dan pengalaman-pengalaman hidup yang pernah aku rasakan. Aku pengen nih ngajakin kalian untuk pergi ke suatu tempat, ngasih tahu kalian mengenai bagaimana sih kondisi wisata di sana, tempat-tempat di situ ada apa aja, selain wisata alamnya, wisata kulinernya kayak apa aja. Jadi biar kalian itu nggak boring hanya mengetahui versi horornya saja. Jadi kita nggak tegang-tegang banget gitu ya guys. Aku inget banget es campurnya itu warnanya pink dan memiliki khas harum atau wangi sirup frambozen. Dan sementara nasi Balinya yang super duper pedes banget itu memiliki kayak campuran kremesan yang bentuknya itu seperti kerikil-kerikil. Karena rasanya itu khas, sampai sekarang aku masih inget banget dengan rasa kedua kuliner yang ada di sana. Nah, biasanya kalau orang-orang membeli itu kan mereka harus ekstra dalam mengantri berpanjang-panjangan gitu, karena tempatnya rame banget. Dan kalau kita nggak mau kehabisan, biasanya kita bakal datang lebih awal. Kayak waktu sore hari pas mereka baru mulai buka stand, kita udah kayak ngantri gitu. Aku rasa ini juga kayak tips-tips ketika kalian pergi ke pasar malam yang lain ya. Nah, itu versi ketika kita mengunjungi stand makanan. Jadi bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Anggap aja ini jalan utama. Di sebelah sini itu penuh banget dengan stand makanan. Sementara di seberangnya itu ada beberapa stand makanan, tapi kayak yang dominan itu wahana-wahana bermain dan kayak orang-orang yang jualan berbagai macam barang dagangan. Nah, suatu ketika, biasanya kan kita pergi ke stand makannya sore hari. Nah, suatu ketika, entah kenapa pada saat itu kita datangnya itu agak malam. Dan gak tahu nih, karena kita datangnya agak malam ini, otomatis antrian yang ada di ini kan rumah makannya beda ya, satu ekstra spesial es campur, satu lagi spesial nasi Bali. Jadi kayak dua stand. Nah, waktu kita itu kebetulan datangnya malam, otomatis kita ngantri dong. Nah, daripada kayak kita boring banget ngantri sepanjang itu, akhirnya kayak kita pesan, habis itu kita tinggal. Nah, aku dan keluarga aku itu akhirnya kan menyeberang ke seberang jalan menuju ke stand lain yang ada di seberang jalan. Dan ini kali pertama dan kayak itu kayak yang terakhir deh, pertama dan terakhir kita pergi ke tempat tersebut. Nah, pada saat itu juga kayaknya itu kita hanya sekedar melihat-lihat, kayak nggak bisa berlama-lama karena kondisinya itu emang rame banget kan. Dan kebetulan papiku itu nggak suka banget sama tempat yang rame, jadi kayak kita di situ waktu buru-buru banget. Dan waktu itu aku perginya ke sana kan bertiga, aku, papi sama mami. Nah, papi itu kayak memencarkan diri gitu loh, kayaknya dia ngeliat sesuatu atau kayak peralatan paku, apalah, palu gitu-gitulah, peralatan rumah gitu. Sementara aku sama mami pergi melihat-lihat biasa, kalau sama ibu-ibu kan gitu. Kata ramai di sini bukan hanya aku tujukan kepada manusia aja, ya tentu aja aku
Kata ramai di sini juga merujuk kepada mereka. Uniknya, nah ini kita sudah mulai memasuki versi-versi horornya. Uniknya, kalian tahu nggak, di pasar malam ini ada sosok-sosok yang menyerupai seperti manusia gitu. Dan beberapa makhluk yang menyerupai manusia ini, anehnya aku melihatnya itu di pasar malam yang di seberang ini, yang penuh dengan stand wahana bermain dan barang dagangan. Jadi ketika aku melihat, kondisinya itu ramai banget. Tapi setelah kayak aku perhatikan baik-baik, ternyata yang manusia itu jauh lebih sedikit daripada yang sosok-sosok yang ada di sana. So, aku nggak tahu itu apa malam minggu, kayaknya bukan. Kayaknya hari biasa aja gitu. Aku dan Mami berhenti di salah satu stand yang menjual dompet-dompet. Nah, dompet-dompetnya itu aku inget banget kalau dompetnya itu bentuknya kayak dompet koin. Kalian tau gak sih, kayak dompet koin Cina yang biasa dipakai zaman dahulu tuh, kayak ibu-ibu masih pakai sih. Sementara papi itu sibuk melihat stand yang menjual perkakas di seberang stand yang sedang kami kunjungi. Menurut Mami pada saat itu aja ya, dompet semacam ini udah jarang banget nih ada yang jual. Dan ketika Mami itu sedang sibuk memilih barang dan berbicara dengan si penjual, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berambut panjang menyelinap di antara kami. Jadi posisinya aku berdiri di sebelah kiri, Mami berdiri di sebelah kanan, kita kan dempetan tuh. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tiba-tiba nyelip di antara kita. Karena otomatis dong, aku dan Mami tuh kayak langsung kaget gitu. Kita kayak langsung, hah, ini orang kok bisa-bisanya kayak gak ada tempat lain kan? Tapi ya udahlah, mungkin rame apa gimana, entah, nggak tahu waktu itu mikirnya apa. Laki-laki ini mengenakan kemeja berlengan panjang dan celana kain sebatas lutut. Dia itu tampak kayak lusuh, kayak orang yang nggak pernah merawat diri. Yang mengejutkan, nggak hanya itu aja. Ketika dia memilih-milih barang, entah itu untuk ibunya atau untuk istrinya atau untuk pacarnya, aku nggak tahu. Dan ketika dia memilih-milih barang itu, dia itu menyentuh semua dompet dengan gerakan seakan-akan dia itu sedang memainkan sebuah piano. Jadi dia itu nyentuhnya kayak gini gitu, terus gitu-gitulah. Kalian bisa ngerti kan bagaimana maksudku. Namanya waktu itu kan aku masih kecil, jadi kayak ngelihat kayak gitu kayak lucu aja gitu, gak ada pikiran apa-apa. Tapi tiba-tiba si penjual dompet berseru, "Jangan pegang-pegang." Secara otomatis dong, aku yang namanya anak kecil yang lihat kayak gitu, kok lucu banget gitu, tiba-tiba kayak kaget, terus kayak ketakutan. Dan ternyata nggak hanya aku, si Mami pun juga terkejut. Dan dalam sekejap tuh kayak hawa dingin, canggung, itu langsung menyelimuti kondisi pada saat itu juga. Namun anehnya, laki-laki ini justru hanya diam, seakan-akan dia tidak mendengar atau merasakan apapun. So guys, kalau kalian mau tahu bagaimana lanjutan ceritanya, kalian bisa nonton lanjutan dari video ini di next episode. Kayaknya mulai sekarang aku bakal update 2 kali seminggu, tiap hari Kamis dan Sabtu jam 7 malam. Kalian bisa update di channel aku, jangan lupa. Tapi kalau lebih baik kalian tuh nyalakan aja deh loncengnya, biar kalian tuh kayak tahu kapan aku upload, kapan video terbaru itu naik. Aku rasa kalian pasti sudah ada sedikit gambaran mengenai laki-laki ini. Kalian pasti penasaran kan? Kalau kalian mau tahu lebih detailnya atau lebih pastinya, kalian harus nonton episode setelah ini. Aku akan bercerita lebih detail mengenai si sosok laki-laki ini dan sosok-sosok yang ada di pasar malam itu. Kira-kira sosok-sosok apa aja yang ada di pasar malam itu? Kenapa sih pasar malam itu bisa penuh dengan sosok-sosok yang menyerupai manusia? Semua pertanyaan itu kalian keep dulu dan temukan jawaban di next episode. Sebelum mengakhiri tayangan ini, sekali lagi aku ingin menegaskan seperti biasa bahwa aku tidak akan pernah memaksa kalian untuk percaya dengan kisahku. Semua ini sifatnya bebas ya guys, kalian boleh percaya, boleh enggak, hanya kembalikan kepada kalian. Yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk silakan dibuang jauh. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga tayangan ini bisa sedikit menghibur kalian, menemani waktu kalian, biar kalian gak begitu kangen dengan The Visible series. So, I love you guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!